Kalau melihat dari pertanaman, jagung ini tersebar di seluruh wilayah. Ini nanti ada kaitannya dengan logistik kan ya. Jadi semua orang sekarang berlomba-lomba untuk nanam jagung karena harganya cukup bagus. Nah, kaitannya adalah pemasaran nanti. Sampai ke Papua sana ada tanam jagung dan ada bantuan benih untuk sampai ke sana. Ini salah satu yang akan menjadi keluhan dari masyarakat yang membutuhkan jagung dan juga keluhan bagi masyarakat yang tanam jagung di daerah-daerah yang logistiknya tidak memungkinkan. Itu yang menjadi polemik sebenarnya sering terjadi pada saat panen. Lakunya pertanaman itu lebih banyak ditanam di lahan kering sehingga dia dipanen atau ditanam kalau sudah ada hujan. Jadi pada saat ada hujan baru mulai ditanam. Nah, itu kalau perilaku normalnya kan dimulai dari Oktober hujan. Nanti panennya adalah sampai dengan April. Jadi periode pertama itu Oktober, Maret. Kadang-kadang juga geser 1 bulan. Nah, itu luas tanam yang ditanam di lahan kering itu sekitar 70, 60 sampai 70%. Ini juga ada kendalanya nanti terhadap pasokan. Karena ditanam numpuk dia pada musim hujan, sementara pada musim kemarau itu hanya tinggal 30% pada bulan April sampai dengan September nanti. Nah, yang akan panen sampai Desember. Sehingga pada periode itu akan terjadi kelangkaan jagung. Nah, ini polemik. Jadi pada saat panen di awal musim hujan tadi, itu juga polemik karena biasanya musim hujan itu masalah pengeringan. Sementara pabrik kita tidak semuanya memiliki mesin pengering. Sehingga biasanya harganya anjlok pada saat itu. Sebaliknya pada musim kemarau, itu pertanamannya sedikit, hanya 30% daripada total areal tanam. Sementara kebutuhan pabrik itu kan merata. Jadi dia kalau dari produksi dia 12 juta ton, itu dibagi 12 bulan, artinya 1 juta ton per bulan itu merata. Hanya fluktuasi sedikit pada saat misalnya akhir tahun itu karena ada kebutuhan meningkat pada saat itu, banyak peternak yang melakukan peternakan ayam menghadapi musim-musim Lebaran dan itu Natalan itu biasanya gitu. Jadi dia persiapkan untuk itu. Nah, pada saat itu kebutuhan pabrik jagung produksi pakannya lebih meningkat karena permintaannya apa. Tapi rata-rata adalah levelnya sama setiap tahun. Sedangkan pasokan jagung itu tidak bisa sama karena memang dia ditanam lebih banyak menunggu hujan. Nah, ini juga kendala pada saat kita menanam pada musim kemarau karena tidak ada sistem di kita untuk bertanam atau menyiapkan air pada musim kemarau. Dan ini salah satu barangkali yang akan polemik ini akan tetap terjadi apabila kita tidak melakukan penyiapan air pada musim kemarau. Sehingga pada musim kemarau itu lahan kering itu tidak bisa ditanam. Jadi artinya apa? Luas area lahan yang tadinya ditanam pada musim kemarau hujan, pada musim kemarau itu tidak bisa ditanam. Sehingga itu tidak bisa menghasilkan jagung. Jadi itu dia. Ada kebijakan di kita ini sejak 2016 tidak diizinkan lagi impor jagung. Sehingga jagung itu sejak 2016 harganya cukup bagus. Petani sangat senang menanam jagung, tetapi juga pasokannya
tidak sesuai dengan keinginan kebutuhan daripada pabrik. Sehingga apa yang terjadi? Pabrik pakan mencampur sekarang pakannya dengan mengganti mensubstitusi daripada kebutuhan jagung yang biasanya 51% dari komposisinya itu jagung, diganti dengan gandum. Sehingga kita kemarin itu sempat mengimpor gandum 60.000. Jadi ini kendala-kendala yang terjadi di bisnis jagung, di agribisnis jagung. Nah, harga jagung dunia juga kemarin meningkat karena akibat daripada China menstok jagung sebanyak-banyaknya, sehingga ini juga menyebabkan pasokan jagung dunia juga berkurang, sehingga harga jagung naik. Nah, itu berdampak kepada harga jagung di dalam negeri. Ini yang akan secara umum terjadi di dalam bisnis jagung. Nah, sebenarnya kita mempunyai keunggulan karena jagung kita itu non-GMO yang sudah kita kembangkan. Jadi sebenarnya harga itu bisa, kalau produksi kita itu lebih banyak, kita bisa ekspor karena non-GMO. Kita bisa label dengan harga yang lebih tinggi kan. Ini yang terjadi di bisnis jagung. Kita belum punya data satu antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, itu belum satu data. Kenapa? Karena sejak tahun 2018 itu BPS tidak mengeluarkan lagi angka produksi. Karena apa? Karena dia mempersiapkan kerangka sampel area seperti yang dilakukan di padi yang sudah dikeluarkan pola KSA yang akurat. DPD itu luas areal tanam, kemudian panennya itu bisa dimonitor melalui satelit dan melalui sistem. Itu yang disiapkan. Sampai saat ini BPS belum mengeluarkan itu. Sehingga kita tidak memiliki data yang sama. Itulah yang terjadi kemarin itu, polemik antara menteri yang mengatakan, satu mengatakan jagungnya cukup, banyak, ada panen, tapi satu mengatakan di mana jagungnya, sehingga ribut kemarin. Ini salah satu yang menyebabkan. Tetapi indikatornya adalah tidak cukup itu ya harga salah satu. Kemudian juga kesulitan daripada peternak mandiri untuk mendapatkan jagung itu. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin bisa salah satu instrumennya adalah holding pangan. Nanti kita akan bicara dengan perannya itu. Kemudian kita juga sudah ada Badan Pangan Nasional yang sudah dikeluarkan peraturannya, Perpresnya 18, kemudian juga holding pangan nomor 88, 18 atau 88 ya, peraturan pemerintah. Ini situasi yang terjadi di dalam jagung. Ini saya katakan tadi pola tanam ya, mungkin nanti untuk sebagai gambaran pola tanamnya, kemudian daerah-daerahnya masih lebih banyak itu di 6 sentra itu. Jawa seluruhnya, Sulawesi Selatan, ada Gorontalo, dan tidak seluruh wilayah yang satu jagung. Nah, itu kira-kira gambaran daripada situasi jagung pada saat ini. Memprediksi karena perubahan daripada lahan jagung ini yang biasa ditanam, bisa saja musim tanam berikutnya atau tahun berikutnya dia tidak tanam jagung karena ada kendala air. Sehingga ini juga akan makanya saya katakan kita tidak bisa memprediksi yang pasti itu produksinya berapa sebelum KSA itu dikeluarkan, karena KSA sudah menggunakan satelit.
Jadi sudah diketahui di mana titik tanaman jagung itu, kemudian diambil koordinatnya, diambil fotonya pada saat itu, mulai dari umur berapa sampai nanti panen. Sehingga nanti data itu akan memprediksi luas areal tanam dan luas areal panen. Ini yang kita belum bisa. Jadi siapa yang BPS saja belum bisa. Jadi itu kendalanya Pak. Saya cuma bisa mengatakan indikasinya bahwa pabrik pakan kita masih menggunakan campuran pakannya dengan gandum. Artinya di bawah komposisi normalnya 51%, tadinya yang komposisi jagung sekarang hanya tinggal 30 sampai 40% maksimum. Nah, malahan sekarang dia mencoba memanfaatkan bungkil sawit sekarang untuk substitusi daripada apa. Jadi data terus terang kita semuanya saya rasa tidak bisa memprediksi secara akurat. Walaupun dulu pernah diprediksi 30 juta ton lebih. Kemudian Kementerian Pertanian menurunkan menjadi 23 juta ton tahun kemarin. Tapi ternyata juga jagung juga tidak tersedia. Nah, ini kan polemik. Jadi saya melihat sebelum ada data yang konkret yang pasti dari sistem KSA-nya BPS, kita tidak bisa. Nanti kita akan berpolemik terus seperti yang terjadi kemarin itu. Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian berdebat mengenai data. Ya kita tidak ada wasitnya yang betul-betul akurat. Kalau di padi tidak bisa. Tidak bisa lagi berdebat karena kita sudah punya KSA. Jadi sudah diketahui walaupun ya akhirnya kan data yang menunjukkan bahwa kita tidak jadi impor beras. Karena apa? Karena memang ada barangnya, ada arealnya, dan ada produksinya kan gitu. Jadi itu tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya kan tidak jadi 1 juta ton impor beras itu. Tapi kalau di jagung kita belum punya. KSA-nya itu belum keluar. Jadi itu permasalahan yang mendasar yang harus diselesaikan di dalam jagung ini. Inilah barangkali yang mudah-mudahan nanti pada saat Bapak Badan Pangan Nasional KSA-nya sudah di launching. Kalau saya dengar kemarin waktu tahun lalu saya ikut membahas itu diprediksi bulan Mei tahun lalu. Tapi ternyata nggak jadi juga kan. Saya nggak tahu apa kendalanya. Tapi itulah yang harus jadi dasar bagi kita untuk memprediksi yang akurat. Kalau kita berdasarkan dari prediksi daripada Amerika punya prediksi itu hanya ada produksi 11-12 juta ton. Tapi kita kan nggak bisa berdebat karena cara dia menghitung kita juga nggak tahu. Sebenarnya di dalam kegiatan holding pangan ini, saya melihat inilah yang sebenarnya yang harus diintegrasikan. Di dalam agribisnis itu ada aspek hulu, ada aspek on-farm, ada aspek hilir, pengolahan dan pemasaran. Nah, kelihatannya di dalam holding pangan itu sebagian sudah ada. Artinya salah satu yang dikoordinasikan adalah adanya PT Sanghyang Sri dan PT Pertani di Lebur. Itu adalah holding untuk menghasilkan bibit. Nah, ini artinya dulunya sudah ada. Artinya bibitnya sudah tersedia. Kemudian di pasarnya juga sudah tersedia. Karena di hilirnya itu sudah ada berdikari yang akan mengembangkan peternakan. Baik itu sapi ataupun domba dan unggas. Sehingga pasar sudah ada.
Jadi captive marketnya sebenarnya sudah ada, ini bisa dikoordinasikan. Tinggal lagi nanti bagaimana mengkoordinasikannya nanti dengan pupuk, pestisida. Nah ini juga ada BUMN yang terkait di situ. Pupuk adalah pupuk holding. Dan di dalam pupuk holding juga petrokimia itu juga menghasilkan pestisida dan sebagainya, obat-obatan. Artinya inilah yang harus dilakukan oleh holding pangan, melakukan ekosistem agribisnis dan agroindustri. Itu ya harus dilakukan. Jadi selama ini masing-masing melakukan itu, di petani menghasilkan pertanaman di on-farm, kemudian swasta menghasilkan bibit, pupuk, dan UMN di hulunya menyiapkan alat dan mesin pertanian, menyiapkan, menjual gitu kan. Nah di hilirnya itu captive marketnya itu adalah pabrik pakan. Pabrik pakan itu yang paling banyak memakai jagung kita. Sementara hanya 3 juta ton dari produksi itu yang dibutuhkan oleh petani peternak mandiri. Jadi dari total 24 juta ton itu 3 juta cuma yang diserap oleh peternak mandiri. Ini yang bikin kemarin. Kenapa dia menjadi masalah? Karena peternak mandiri ini tidak ada bapak angkatnya. Dia tidak juga disupport oleh tim ketersediaan jagung oleh Bulog. Karena Bulog selama ini tidak menyerap jagung pada saat panen raya. Inilah nanti kaitannya antara holding pangan dengan Badan Pangan Nasional yang operatornya adalah Bulog. Jadi ini harus ada sinergi antara holding pangan ini yang dikoordinasikan oleh RRI, kemudian ada Bulog yang sebagai operator dari Badan Pangan Nasional yang akan ditetapkan urusannya, operasinya. Nah, keduanya inilah yang nanti akan menyelesaikan permasalahan yang saya sebutkan di awal. Sehingga ada kepastian daripada pasokan, ada kepastian daripada pembeli, ada kepastian daripada stok. Kenapa? Karena di holding pangan juga ada logistik di sana. Jadi kalau memang dia jauh, ya tinggal logistiknya yang bekerja di sana. Artinya dia bisa memanfaatkan berkoordinasi dengan di bawah holding pangan itu kan ada perusahaan yang logistik yang dimasukkan ke dalam itu. Artinya salah satu logistik ada di situ. Jadi perusahaan yang saya lupa namanya itu. Dalam 5 yang dikoordinasikan itu, salah satunya adalah logistik. Nah, jadi artinya di dalam agribisnis itu, holding pangan untuk jagung itu sebenarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana menjadi dirijen dari semuanya ini. Kalau semuanya ini bisa menjadi diharmonisasi, artinya holding pangan membawa stakeholders yang lain untuk bersatu melakukan pertanaman jagung, ini bisa baik dia membeli dari petani maupun menanam sendiri, karena kalau RNI kan banyak lahannya yang nganggur. Jadi RNI itu kan tidak semuanya yang ditanam lahannya. Saya lihat di Cirebon sana itu yang tidak tanam tebu juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman jagung. Jadi dari segi on farm-nya dia punya peluang karena ada lahannya. Kemudian dari segi benih dia punya karena ada Sahyang Sri-nya. Sahyang Sri ini berada di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia bisa menghasilkan dan banyak sekali lahan yang dari situ. Dan kemudian juga PT Pertani yang dilebur ke dalam perusahaan itu juga dia bergerak di bidang
sebagai SRG tadinya. Sistem resi gudang ada, salah satunya adalah yang diizinkan oleh Kementerian Perdagangan adalah PT Petani yang sekarang lebur menjadi apa. Jadi artinya dalam sistem agribisnis hulu hilir itu sudah lengkap dia di sana, tinggal menambahkan beberapa unsur BUMN yang lain. Nah, dengan adanya ini, saya memperkirakan, berharap ya, polemik jagung itu akan bisa teratasi untuk menyiapkan jagung atau membeli menjadi stok jagung pada panen raya yang dilakukan pada pertanaman bulan Oktober sampai dengan Maret atau sampai dengan April panen rayanya, kemudian akan mendistribusikan pada tidak panen raya. Nah, ini dia akan terjadi nanti peran daripada holding ini dengan Badan Pangan Nasional yang salah satu tugasnya adalah stabilisasi harga dan penjaminan stok distribusi, itu akan bisa jalan dia. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara holding pangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog sebagai operator daripada holding pangan. Itu kira-kira gambarannya kalau kita mau betul-betul mengkoordinasikan, mensinkronkan semua instrumen-instrumen yang ada. Sehingga petani juga akan menjadi ada kepastian pasar, harga juga ada kepastian seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, harga jagung di petani kadar air 17 3.150. Ini juga saya minta dirubah. Karena kalau 3.150, bagaimana nasibnya orang yang ada di Papua? Padahal di pabrik harganya hanya ditetapkan 4.500. Pabrik itu lebih banyak ada di Jawa. Jadi pabrik itu kalau distribusi pasokan ke pabrik lebih banyak ada di Jawa. Pabrik itu kapasitasnya ada di Pulau Jawa ini. Sedikit di Sulawesi Selatan, sedikit di Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Itu yang ada. Bagaimana nasibnya kalau tanaman itu misalnya dari NTT yang tidak punya pabrik di sana jauh membawa. Nah inilah, tetapi dengan kekuatan-kekuatan provokasi dan bantuan benih jagung dulu dari Dewan Jagung menginisiasi pada tahun 2006, pertanaman jagung seperti daerah-daerah baru, Dompu, berkembang, ini yang kita lakukan, dan sudah 16 tahun bantuan benih ini, dan ini juga kita minta bantuan benih ini bisa dirubah kepada bantuan yang lain. Karena semua masyarakat sudah mengerti bahwa jagung itu menguntungkan dengan menggunakan jagung hibrida. Jadi tujuannya dulu kita meminta bantuan benih itu kepada pemerintah. Kami rapat dengan Pak Wapres waktu itu, Pak JK, bagaimana meningkatkan penggunaan jagung dari hanya 30% pada saat itu penggunaan hibrida lebih cepat. Nah, ini sudah 80% lebih penggunaan hibrida saat ini. Jadi sebenarnya tidak efektif lagi bantuan benih jagung itu. Jadi kita harus sekarang beralih kepada bagaimana mengamankan tadi produksi yang sudah dilakukan oleh petani, bagaimana kita mengamankan. Karena petani itu tidak punya pengering, tidak punya. Jadi sistem ini barangkali yang harus dilakukan. Jadi kalau mau melakukan korporasi ya, istilahnya sekarang yang disampaikan oleh Pak Presiden, nah inilah dia, adanya korporasi agribisnis jagung yang dimotori oleh holding pangan. Baru dia akan jalan. Jadi karena holding pangannya sudah memiliki instrumen-instrumen begitu, kemudian tinggal connecting holding pangan dengan Bulog sebagai operator Badan Pangan Nasional, tentu saja Badan Pangan Nasional nanti akan melibatkan holding pangan ini yang di bawah koordinasi daripada RRI. Jadi saya lihat ini dua pilar yang bisa disinergikan untuk menjamin pasokan jagung dan mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi permasalahan agribisnis jagung
di Indonesia. Kemudian juga akan ada perubahan atau peningkatan penggunaan jagung kembali ke 51% dari komposisi yang dilakukan oleh pabrik untuk pakan. Itu barangkali kira-kira. Holding pakan. PT PPI itu sudah memulai kemitraan dengan ada kemitraan antara petani dengan dengan PT PPI dan pabrik pakan. Itu sudah dilakukan. Jadi artinya sudah ada. Maaf Pak, kamu lagi Zoom. Jadi sudah ada. Kemudian juga berdikari. Berdikari itu juga sudah melakukan itu untuk kebutuhan pakan ayam yang dia lakukan. Jadi sudah ada. Dan di hulunya juga, hulu PT Pertani dan Sangyangstri, PT Pertani terutama, sudah melakukan juga kemitraan-kemitraan dengan petani untuk komoditi jagung. Jadi sebenarnya sudah ada cikal bakal, tinggal hanya bagaimana memperbesar ini di bawah holding ini kan gitu. Saya rasa karena sudah terbentuk holding, tinggal hanya membooster supaya dia lebih betul-betul tersedia. Kalau misalnya holding ini bisa menyiapkan jagung, kami menginginkan ada iron stock itu 3 juta ton. Kalau 3 juta ton itu bisa diamankan oleh holding pangan, saya rasa ini akan aman kita. Nah, kelebihan produksi pada musim panen raya itu bisa diserap 3 juta, nanti baru didistribusikan pada musim kemarau. Jadi saya melihat dari awalnya mereka ini sebenarnya sudah bermain dari jagung. Karena dari Sangyangstri sendiri punya benih jagung. PT Pertani juga sudah punya pengeringan dryer jagung gitu. Jadi artinya sudah memiliki latar belakang dan base-nya untuk mengembangkan jagung ini. Tinggal hanya meningkatkan, memoles lagi sehingga betul-betul fokus kepada itu. Dan tidak punya gudang. Oke. Jadi kalau salah satu saja bermain, ini kelebihannya ini nggak bisa diamankan. Inilah yang terjadi. Begitu ada panen raya, harga turun. Kecuali tahun lalu aja. Tahun lalu. Tapi kondisi itu terus-menerus seperti itu. Nah, jadi artinya tidak bisa didikotomikan, oh ini Bulog saja, ini ada holding pangan saja. Saya menyarankan kedua-duanya berperan. Karena dia punya instrumen-instrumen. Karena Bulog juga sekarang sudah membangun CDC, Corn Drying Center. Sudah mulai membangun Corn Drying Center. Dan di samping itu, Bulog juga punya gudang di mana-mana. Yeah. Nah, PT Pertani dulu bermain di beras, juga punya gudang, dan punya pengering gitu. Yang sekarang masuk kepada Sangyangstri. Jadi artinya secara basic mereka ini punya kedua-duanya, punya gudang, punya pengering kan gitu. Nah, memang yang paling banyak di lapangan adalah Bulog kan gitu. Karena dia sampai ke tingkat apa, tapi juga tidak kalah Sangyangstri PT Pertani itu juga ada di setiap wilayah. Jadi dulu setiap kabupaten, hampir setiap kabupaten itu ada Sangyangstri dengan PT Pertani. Karena dulu lebih banyak domainnya kepada beras. Nah, tinggal sekarang bagaimana itu mau dimanfaatkan untuk semua komoditi, 9 komoditi pokok yang diapakan itu, mana yang bisa dilakukan oleh BUMN pangan. Mana yang bisa dilakukan oleh Pak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Saya sarankan Badan Pangan Nasional yang akan dibentuk ini harus disinergikan. Kalau dari segi margin ya, kenapa swasta berlomba-lomba membangun
silo, dryer di daerah-daerah sentra jagung. Kalau dari segi bisnisnya, saya keliling di seluruh wilayah yang kita kembangkan jagung. Begitu udah ada jelas produksi jagung kontinu, datanglah itu semua perusahaan-perusahaan dari Jawa membuat dryer dan silo di wilayah itu. Bapak kalau pergi ke daerah Sumbawa, Dompu, Bima, Gorontalo, luar biasa, Pak. Luar biasa. Swasta itu membangun di situ. Artinya dari segi bisnis itu sangat bagus. Kenapa? Karena harga itu sudah dijamin. Jadi harga itu sudah dijamin, ada HET-nya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan apalagi itu juga, jadi jagung ini adalah komoditi bisnis sebenarnya. Bukan komoditi politis. Kalau beras, padi itu komoditi politis. Banyak sekali orang yang intervensi atau lembaga yang intervensi. Kalau jagung, sulit untuk diintervensi. Contohnya kemarin itu, pada saat harga jagungnya di atas 6.000, pemerintah kesulitan untuk mencari jagung. Terutama Bulog ditugaskan untuk membeli jagung, menyiapkan jagung, instruksi Presiden 30.000 ton. Tidak dapat, sulit mendapatkan jagung. Nah, akhirnya apa? Ya teman-teman yang bermain di lapangan, bisnisnya mereka apakan itu yang melakukan supply kepada Bulog. Jadi Pak Arief, ini bisnis. Makanya saya bilang, jagung ini bisnis. Jadi siapa yang punya visioner untuk berbisnis, ya harusnya dia ke jagung. Kalau beras, saya rasa tidak lagi, karena begitu naik sedikit ada intervensi pemerintah. Kalau ini nggak bisa diintervensi, jagung nggak bisa diintervensi. Contohnya kemarin, mau turunkan harga, bagaimana caranya menurunkan harga? Barangnya nggak ada. Kalau mau diimpor, impornya juga 2 bulan lebih baru datang. Nggak bisa. Satu-satunya adalah memang mereka masuk ke dalam bisnis ini, karena ini peluang bisnisnya ada. Kalau enggak, mana mau perusahaan-perusahaan besar membangun silo yang kapasitasnya sekian puluh ribu ton, pengering sekian puluh ribu ton. Bapak kalau keliling di daerah Dompu, Sumbawa, Bima itu luar biasa. Kelihatan tuh puncak-puncak silonya di bukit-bukit itu. Dan lihat, karena ini bisnis, jagung ini ditanam sampai ke bukit-bukit, sampai ke puncak-puncak bukit. Artinya apa? Ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Petaninya untung, pengusahanya untung. Karena sudah ada captive marketnya 90% lebih itu pabrik. Gitu. Yeah. Jadi begitu dia mendapatkan DO, PO order dari pabrik, dia bisa mengumpulkan kepada masyarakat petani. Dan pabrik tinggal nunggu, karena dia nggak bisa lakukan apa-apa. Karena dia, kalau nggak ada jagung, pabriknya akan tutup gitu.